Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, dan kebaikannya senantiasa terus akan kita alami hari-hari ke depan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang selalu peduli dan ada di dalam kesukaran maupun dalam keadaan baik. Kami bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua, pasal yang kelima ayat 7 dan ayat 9. Tertulis demikian. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, woke generation seringkali menempel pada generasi Z. Meskipun tidak semua gen Z adalah gen woke. Apa itu woke generation? Tidak lain adalah generasi yang menyuarakan tentang ketidakadilan sosial, menentang rasialisme, dan segala diskriminasi. Sebenarnya ini baik di satu sisi, tapi di sisi lain menjadi kebablasan karena tidak punya prinsip dalam kebenaran. Karena yang terjadi adalah woke generation menjadi pembela dan pendukung dari ketidakbenaran, seperti misalnya homoseksualitas, LGBT, dan berbagai cara hidup yang tidak sesuai dengan hukum natural atau hukum alam dan yang tidak alkitabiah. Generasi muda menjadi tanggung jawab kita yang lebih tua. Anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua. Anak-anak muda menjadi tanggung jawab bagi kita yang lebih tua usianya. Jangan membimbing mereka ke arah yang salah, tapi bimbing mereka ke arah yang benar. Dan jangan juga kita membiarkan mereka begitu saja, sebab pembiaran dan ketidakpedulian membuat mereka menyimpang. Kita perhatikan di sini dalam Yosua 5 ayat 7 dan 9, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyunat generasi yang lahir di padang gurun, generasi yang belum disunat ketika bangsa itu keluar dari Mesir. Generasi ini adalah generasi muda, dan sunat di sini berbicara tentang perjanjian Tuhan. Peristiwa ini terjadi di Gilgal. Gilgal punya arti aku menghapuskan atau Tuhan menghapuskan, atau arti lainnya menggulung. Dan di sini saudara, Tuhan menghapuskan celah Mesir dari bangsa Israel. Tuhan menghapuskan segala ketidakbenaran, ketidaksucian dari bangsa itu. Dalam konteks kita saat ini, saudara, kita hidup dalam perjanjian baru, dalam masa anugerah, masa kemurahan. Sunat lahiriah bukanlah yang penting, karena yang terutama yang diinginkan Tuhan adalah sunat hati, yaitu hati yang bertobat di hadapannya, hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dalam Ulangan 10 ayat 16, di situ firman Tuhan katakan, sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Dalam Ulangan 30 ayat 6 juga di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dalam Roma 2 ayat 29 juga dikatakan tentang sunat hati.
sunat secara rohani, bukan sunat secara harafiah. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap generasi muda, anak-anak di bawah kita harus disunat hatinya. Bagaimana caranya? Bimbing mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak sadar, anak-anak kita selama ini sering ke gereja, sering ikut ibadah, sering ikut persekutuan, ikut komsel, ikut pendalaman Alkitab, tapi mereka belum percaya secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Mereka belum mengalami sunat hati. Karena itu bimbing mereka. Pastikan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka menerima kepastian keselamatan dan anugerah hidup yang kekal. Sebagai orang-orang yang lebih tua, bimbing generasi muda di bawah kita. Sampaikan kebenaran, sampaikan firman Tuhan yang menuntun mereka kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu menuntun kami, menyadarkan kami akan fungsi dan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang Tuhan tugaskan untuk membimbing generasi di bawah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh berperan dan tidak berdiam diri dalam menyatakan akan kebenaran kepada anak-anak kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Yang sedang berduka Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang diganggu kuasa kegelapan, terikat dosa Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.